Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menampilkan sebuah video animasi yang berjudul Asuhan Keperawatan Ketidakberdayaan. Nah, adapun anggota kelompoknya yaitu Dian Lasanova Fajri Nugraha, Regi Bayu Anggara, Elisa Amanda, dan Farah Nabila Novitrian. Untuk poin pertama di sini ada definisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan adalah persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukan tidak akan membawa hasil yang diharapkan atau tak akan membawa perubahan hasil seperti yang diharapkan, sehingga klien sulit mengendalikan situasi yang terjadi atau mengendalikan situasi yang akan terjadi. Seseorang memiliki persepsi bahwa tindakan tidak akan mempengaruhi hasil secara bermakna, kurang pengendalian yang dirasakan terhadap situasi terakhir atau yang baru saja terjadi. Poin selanjutnya di sini ada penyebab ketidakberdayaan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Yang kedua, ketidakadekuatannya coping sebelumnya seperti depresi. Yang ketiga, kurangnya kesepakatan untuk membuat keputusan. Yang keempat, kesulitan lingkungan, hilangnya privasi, milik pribadi atau kontrol terhadap terapi. Yang kelima, hubungan interpersonal, menyalahgunakan kekuasaan, hubungan yang kasar. Yang keenam, penyakit yang berhubungan dengan regimen, penyakit kronis atau yang melemahkan kondisi. Yang ketujuh, gaya hidup ketidakberdayaan, mengulangi kegagalan dan ketergantungan. Selanjutnya di sini ada manifestasi klinis ketidakberdayaan. A. Mayor. Yang pertama, subjektif. A. Mengatasi ketidakmampuan. B. Frustasi karena tidak mampu mengatasi situasi. Yang kedua, objektif. A. Tidak mampu merawat diri. B. Tidak mampu mencari informasi perawat. C. Tidak mampu memutuskan. D. Bergantung pada orang lain. Lalu di sini ada B. Minor. Yang pertama, subjektif. Menyatakan keraguan tentang kemampuannya. B. Menyatakan kurang mampu mengontrol situasi. C. Malu. Yang kedua, objektif. Kurangnya berpartisipasi dengan perawat. B. Depresi. Dan selanjutnya di sini ada mekanisme coping ketidakberdayaan. A. Konstruktif. A. Menilai percaya hidup yang realistis. B. Kreatif dalam mencari informasi terkait perubahan status kesehatan sehingga dapat beradaptasi secara normal. C. Mampu mengembangkan minat dan hobi baru sesuai dengan perubahan status kesehatan dan peran telah dialami. D. Peduli terhadap orang lain di sekitar walaupun mengalami perubahan kondisi kesehatan. Selanjutnya poin B, destruktif. Poin pertama, mengungkapkan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah atau meminta bantuan. Poin kedua, menggunakan mekanisme pertahanan yang tidak sesuai. Yang poin ketiga, ketidakmampuan memenuhi peran yang diharapkan, mengalami ketegangan peran atau konflik peran. Mengungkapkan kesulitan dalam berkeinginan mencapai tujuan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, kebersihan diri, istirahat dan tidur, dan berdandan. Perubahan dalam interaksi sosial. Yang selanjutnya enggan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada faktor-faktor ketidakberdayaan. Yang pertama, faktor predisposisi. Biologisnya tidak ada riwayat keturunan, gaya hidup, menderita penyakit kronis. Selanjutnya ada psikologisnya, pengalaman perubahan gaya hidup akibat lingkungan tempat tinggal, ketidakmampuan mengambil keputusan dan mempunyai kemampuan komunikasi verbal yang kurang atau kurang dapat mengekspresikan perasaan terkait dengan penyakitnya atau kondisi dirinya. Selanjutnya, ketidakmampuan menjalankan peran akibat penyakit yang secara progresif menimbulkan ketidakmampuan, misalnya kanker terminal atau AIDS. Selanjutnya, sosial budaya. Usia 30 meninggal berpotensi mengalami ketidakberdayaan. Jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan mempunyai kecenderungan yang sama untuk mengalami ketidakberdayaan, tergantung dari peran yang dijalankan dalam kehidupannya. Selanjutnya, pendidikan. Nah, selanjutnya ada faktor presipitasi. Yang pertama itu ada biologis. Sebagai contohnya yaitu menderita suatu penyakit dan harus dilakukan terapi tertentu, program pengobatan yang terkait dengan penyakitnya. Misalnya, jangka panjang, sulit dan kompleks, dan rehabilitasi. Contoh yang lainnya seperti kambuh dari penyakit kronis dalam waktu 6 bulan terakhir. Dan contoh terakhir adalah
dalam 6 bulan terakhir mengalami infeksi otak yang menimbulkan kejang atau trauma pada kepala yang menimbulkan lesi pada lobus frontal, temporal, dan limbik. Yang kedua ada psikologis. Sebagai contohnya yaitu perubahan gaya hidup akibat menderita penyakit kronis, tidak dapat menjalankan pekerjaan, hobi, kesenangan, dan aktivitas sosial yang berdampak pada keputusasaan, dan perasaan malu dan rendah diri karena ketidakmampuan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari akibat remor, nyeri, dan kehilangan pekerjaan. Nah, yang terakhir ada sosial budaya. Sebagai contohnya yaitu kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat kondisi kesehatan atau kehidupan yang sekarang, tinggal di pelayanan kesehatan dan pisah dengan keluarga, atau berada dalam lingkungan perawatan kesehatan, dan hambatan interaksi interpersonal akibat penyakitnya maupun penyebab yang lain. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke asuhan keperawatan ketidakberdayaan. Di sini ada tujuan tindakan keperawatan yang dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umum, yaitu agar klien mampu mengatasi rasa ketidakberdayaan yang dialaminya. Dan untuk tujuan khusus, pertama, untuk mengenali dan mengekspresikan emosinya. Kedua, modifikasi pola kognitif yang negatif. Ketiga, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkenan dengan perawatannya sendiri. Keempat, klien termotivasi untuk aktif dalam mencapai tujuan yang realistis. Selanjutnya, kita akan masuk ke tindakan keperawatan. 1. Mengenali dan juga mengekspresikan emosinya. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita harus lakukan pendekatan yang hangat dan juga tulus. 2. Sediakan waktu untuk diskusi dan mengkonsulkan masalah. 3. Menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang sesuai. 4. Bantu klien untuk mengekspresikan masalah yang dialami terkait dengan ketidakberdayaan yang mengganjal pikirannya. 5. Bantu klien identifikasi faktor-faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap masalah yang terjadi. 6. Diskusikan cara pemecahan masalah yang kemungkinan dapat diterapkan atau dilakukan. Tindakan keperawatan yang kedua yaitu modifikasi pola kognitif yang negatif. Yang harus kita lakukan diantaranya, pertama, identifikasi pemikiran yang negatif. Kedua, bantu klien untuk meningkatkan pemikiran yang positif. Ketiga, evaluasi ketepatan persepsi, logika, dan juga kesimpulan yang dibuat klien. Keempat, identifikasi persepsi klien yang tidak tepat, pendapat-pendapat yang tidak rasional. Kelima, kurangi penilaian klien yang negatif terhadap dirinya. Tindakan keperawatan yang ketiga adalah klien termotivasi untuk aktif dalam mencapai tujuan yang realistis. Di sini kita harus melakukan, yang pertama adalah diskusikan dengan klien pilihan yang realistis. 2. Bantu klien untuk menetapkan tujuan yang realistis. 3. Fokuskan kegiatan pada saat ini bukan pada saat masa lalu. 4. Dukung kekuatan diri yang dapat diidentifikasi oleh klien. 5. Dorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas positif dan berikan penguatan positif untuk partisipasi dan pencapaiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.